Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Noviana. Di sini akan menjelaskan seputar aspek ontologi ilmu pengetahuan. Yang pertama dimulai dari pengertian ontologi. Pengertian ontologi menurut bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu on atau ontos yang berarti ada, dan logos yang berarti ilmu. Jadi ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Sedangkan menurut istilah, ontologi ialah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Dua jenis sudut pandang tentang hakikat kenyataan melalui ontologi. Yang pertama yaitu kuantitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal atau jamak. Dan yang kedua yaitu dengan kualitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan atau realitas tersebut memiliki kualitas tertentu. Seperti misalnya daun yang memiliki warna kehijauan, bunga mawar yang berbau harum. Yang selanjutnya adalah aliran-aliran mengenai keberadaan. Yang pertama yaitu keberadaan atau kuantitas. Keberadaan terdiri dari tiga, yaitu yang pertama monoisme. Monoisme adalah hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua, baik yang asal berupa materi ataupun berupa rohani. Haruslah salah satunya merupakan sumber yang pokok dan dominan menentukan perkembangan yang lainnya. Istilah monoisme oleh Thomas Davidson disebut dengan Black Universe. Yang kedua ada dualisme. Berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat ruhani, benda dan ruh, jasad dan spirit. Yang ketiga ada pluralisme, bertolak dari keseluruhan dan mengaku bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Pluralisme dalam Dictionary of Philosophy and Religion dikatakan sebagai paham yang menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur, lebih dari satu atau dua entitas. Yang kedua ada keberadaan atau sifat. Keberadaan ini terdiri dari dua. Yang pertama materialisme. Aliran ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Aliran ini sering juga disebut dengan naturalisme. Yang kedua ada idealisme. Hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semuanya berasal dari ruh atau sukma atau sejenis dengannya, yaitu sesuatu yang tidak berbentuk dan menempati ruang. Materi zat itu hanyalah suatu jenis daripada penjelmaan rohani. Oke, yang ketiga adalah keberadaan atau proses. Keberadaan atau proses itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, mekanisme serba mesin, menyatakan bahwa semua gejala atau peristiwa dapat dijelaskan berdasarkan asas mekanik atau mesin. Yang kedua, teleologi serba tujuan, berpendirian bahwa yang berlaku dalam kejadian alam bukanlah kaidah sebab akibat, tetapi sejak semula memang ada sesuatu kemauan atau kekuatan yang mengarahkan alam ke suatu tujuan. Yang ketiga ada vitalisme, memandang bahwa kehidupan tidak dapat sepenuhnya dijelaskan secara fisika, kimia, karena hakikatnya berbeda dengan yang tak hidup. Yang keempat ada organisisme, lawannya mekanisme dan vitalisme. Menurut organisisme, hidup adalah suatu struktur yang dinamik, suatu kebulatan yang memiliki bagian-bagian yang heterogen. Akan tetapi yang utama adalah adanya sistem yang teratur. Perkenalkan, nama saya Ahmad Atkan Al-Khair. Saya di sini membawa topik
penting dalam filsafat dan ilmu pengetahuan, yaitu aspek ontologi ilmu pengetahuan, pengertian, implikasi, dan signifikasinya. Untuk pengertian ontologi, ontologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti pengetahuan tentang yang ada. Ini adalah cabang filsafat yang mempertanyakan hakikat keberadaan, sifat, dan hubungan antara segala sesuatu yang ada. Dalam konteks ilmu pengetahuan, ontologi melibatkan refleksi mendalam tentang apa yang dianggap nyata, baik dalam ranah fisik maupun abstrak. Pertanyaan mendasar yang diajukan adalah apa esensi dari alam semesta, apa yang kita ketahui, apa yang tidak kita ketahui, dan bagaimana bisa tahu apa yang kita ketahui. Untuk yang selanjutnya, implikasi ontologi dalam ilmu pengetahuan. Ontologi memiliki implikasi yang dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pertama, ontologi membentuk landasan filosof bagi semua disiplin ilmu dengan menetapkan kerangka kerja untuk penyelidikan ilmiah. Kedua, ontologi membantu mengidentifikasi asumsi-asumsi mendasar yang mendasari paradigma ilmiah, serta memahami bagaimana asumsi-asumsi ini membentuk pandangan kita terhadap dunia. Ketiga, ontologi memungkinkan para peneliti untuk memahami batasan-batasan pengetahuan yang mereka dan menentukan ruang lingkup kajian mereka dengan lebih jelas. Dengan memahami ontologi, ilmuwan dapat mengenali struktur dasar dari realitas yang mereka teliti dan membangun kerangka kerja yang sesuai untuk penyelidikinya. Ini sangat penting karena setiap disiplin ilmu memiliki ontologi tersendiri yang membentuk landasan pemikiran dan kerangka kerja penelitian. Untuk yang selanjutnya, signifikansi ontologi. Pemahaman ontologi sangat signifikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Pertama, ontologi membantu kita mengeksplorasi realitas dengan lebih mendalam melampaui sekedar pengamatan fenomena dan menyelidiki esensi dari segala sesuatu yang ada. Untuk yang kedua, ontologi memungkinkan kita mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan mendasar yang perlu dijawab dan memberikan landasan filosofis yang kuat bagi pengembangan teori-teori ilmiah. Untuk yang ketiga, ontologi membentuk dasar untuk pertimbangan etika dan moral dalam ilmu pengetahuan, membantu kita memahami implikasi dari penemuan-penemuan kita terhadap manusia dan lingkungan. Selanjutnya, contoh implementasi ontologi. Implementasi ontologi dapat ditemukan di seluruh disiplin ilmu. Dalam fisik, ontologi membantu kita memahami struktur fundamental alam semesta, termasuk partikel-partikel subatomik dan hukum-hukum alam yang mengatur mereka. Dalam biologi, ontologi membimbing penelitian tentang sifat-sifat kehidupan dan hubungan antara organisme. Dalam ilmu sosial, ontologi membantu kita memahami sifat-sifat masyarakat manusia dan interaksi antar individual. Kesimpulan yang saya bawakan, materi yang saya bawakan ini, kesimpulannya sebagai ontologi adalah aspek yang sangat penting dalam memahami alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Dengan pemahaman yang mendalam tentang ontologi, kita dapat memperluas pengetahuan kita tentang realitas, mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan mendasar, dan membangun paradigma ilmiah yang lebih kuat dan inklusif. Oleh karena itu, ontologi tetap menjadi fokus penting dalam upaya manusia untuk mengeksplorasi dan memahami alam semesta. Mungkin masih banyak kekurangan dari materi saya, bisa ditanyakan. Mungkin kalau memang ada waktu saya akan menjawab di kolom komentar juga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.